Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasmita, NIM 20600011856, jurusan Pendidikan Fisika, kelas Fisika A. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibahas oleh rekan kelompok saya sebelumnya. Nah, materi di sini yang akan saya bahas adalah medan magnet oleh arus melingkar dan medan magnet oleh kumparan berarus. Saya akan menjelaskan medan magnet. Nah, medan magnet. Medan itu adalah daerah atau area. Jadi, medan magnet adalah daerah atau area di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik magnet. Magnet itu sendiri dihasilkan oleh dua, yaitu yang pertama magnet itu sendiri. Jadi medan magnet itu dihasilkan oleh magnet itu sendiri. Yang kedua yaitu arus listrik. Arus listrik di sini biasa kita sebut dengan induksi magnetik. Kemudian medan magnet di sini memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nah, seperti dalam Quran surah Yasin ayat 36, yaitu dan Maha Suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan. Nah, maksudnya di sini yaitu medan magnet di sini memiliki pasangan, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nah, Quran surah yang kedua yaitu adalah Quran surah Al-Hadid ayat 25, yang artinya, dan kami turunkan besi yang memiliki banyak manfaat bagi manusia. Nah, di sini magnet di sini, bahan dasar dari magnet sendiri adalah besi yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke bumi, yang memiliki banyak manfaat bagi manusia. Salah satunya adalah magnet. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang materi medan magnet oleh arus melingkar. Nah, medan magnet oleh arus melingkar. Di sini kita akan membahas yaitu kawat melingkar pada pusat lingkaran dan kawat melingkar pada ujung atau di luar pusat lingkaran. Nah, yang pertama di pusat lingkaran. Nah, kawat melingkar di pusat lingkaran Nah, di sini saya akan menggambarkan yaitu kawat melingkar dengan arus searah dengan jarum jam. Jadi, jika arus searah dengan jarum jam, nah, kita akan menentukan medan magnet dengan menggunakan kaidah tangan kanan, yaitu jari-jari di sini atau 4 jari di sini kita
tentukan itu sebagai arah arus dan ibu jari di sini adalah arah medan magnet. Nah, di sini jika arusnya searah dengan jarum jam, maka arah medan magnetnya akan ke dalam atau masuk. Nah, jika arah medan magnetnya masuk, maka di pusat lingkaran di sini kita akan simbolkan dengan X atau cross. Nah, apabila arah arusnya di sini berlawanan dengan arah jarum jam, yaitu kita tentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan, yaitu arah arusnya berlawanan dengan arah jarum jam, maka medan magnetnya akan keluar. Jadi, jika arusnya berlawanan dengan arah jarum jam, medan magnetnya keluar, maka kita simbolkan dengan dot atau titik. Nah, di sini kita akan menentukan medan magnet dengan arahnya masuk ke dalam. Nah, sehingga persamaan yang kita peroleh adalah B sama dengan mu0I per 2A, di mana A adalah jari-jari lingkaran. Nah, B di sini yaitu medan magnet atau arah medan magnet atau induksi magnetik dengan satuan Tesla. Nah, untuk mu0 di sini, mu0 adalah permeabilitas ruang hampa dengan nilai 4pi dikali 10 pangkat minus 7 Wb per A dikali M. Nah, untuk I-nya adalah arus atau arah arus dengan satuan ampere. Nah, untuk A di sini adalah jari-jari dari pusat lingkaran ke kawat lingkaran dengan satuan meter. Jadi untuk jari-jari dengan satuan meter. Nah, ini adalah persamaan untuk medan magnet dengan lingkaran penuh. Nah, jika di sini lingkarannya setengah atau seperdua, maka persamaan bisa dituliskan dengan seperdua dikali dengan persamaan kawat lingkaran penuh. Jadi di sini bisa kita tuliskan yaitu mu0i per 2a dikali dengan seperdua, atau seperdua dikali dengan mu0i per 2a. Nah, ini adalah persamaan untuk setengah lingkaran. Jadi, jika di soal nanti ditanyakan untuk arah medan magnet dan nilai medan magnet setengah lingkaran, maka bisa kita tuliskan dengan rumus B sama dengan seperdua dikali dengan mu0i per 2a. Nah, selanjutnya, jika di soal nanti diketahui seperempat lingkaran, jadi di sini kawat lingkarannya itu seperempat lingkaran, maka persamaannya bisa dituliskan yaitu seperempat. Jadi di sini seperempat dikali dengan mu0i per 2a. Jadi ini adalah persamaan untuk
1/4 lingkaran. Jika tadi kita telah mengetahui persamaan dari kawat melingkar di pusat lingkaran, sekarang kita akan mencari persamaan untuk kawat melingkar di luar pusat lingkaran. Jadi di luar pusat lingkaran. Nah, di sini bisa kita simbolkan dengan titik P. Jadi kita akan mencari medan magnet di titik P. Nah, seperti yang kita ketahui, jika medan magnetnya itu di luar, maka arah arusnya itu akan berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi arah arusnya berlawanan dengan arah jarum jam karena dia berada di luar. Nah, untuk jarak antara titik pusat dengan titik P, kita simbolkan dengan X. Nah, untuk jarak antara pusat lingkaran dengan kawat melingkar, maka kita simbolkan dengan A, atau yang biasa kita sebut dengan jari-jari. Nah, di sini sisi miringnya di sini kita simbolkan dengan R. Nah, untuk ini maka di sini kita tuliskan dengan sudut theta. Nah, sehingga persamaan yang diperoleh untuk di luar pusat lingkaran yaitu B sama dengan mu 0I dikali dengan A dikali dengan sin theta per 2R kuadrat. Nah, ini adalah persamaan untuk di luar pusat lingkaran. Akan tetapi, apabila di dalam soal tidak diketahui sin theta atau sudut tetanya di sini, sin theta ini bisa kita tuliskan dengan yaitu depan sudut dibagi dengan sisi miring. Jadi A per R, sehingga persamaannya mu 0I dikali A dikali A per R per 2R kuadrat, sehingga hasil yang diperoleh yaitu mu 0I A kuadrat per 2R pangkat 3. Nah, sehingga persamaan kedua yang diperoleh yaitu untuk di luar pusat lingkaran adalah mu 0I dikali A kuadrat per 2R pangkat 3 atau 2R kubik. Nah, ini adalah persamaan jika sudut theta di sini tidak diketahui di dalam soal. Tetapi, jika sudut theta diketahui di dalam soal, kita bisa menggunakan persamaan ini. Nah, di mana B di sini telah saya jelaskan sebelumnya yaitu medan magnet, dan mu 0 adalah permeabilitas ruang hampa yaitu senilai 4
Pi dikali 10 pangkat min 7 Wb per M kali A. Nah, untuk I-nya adalah arah arus. Nah, untuk A di sini adalah jari-jari atau jarak antara titik pusat dengan kawat lingkaran. Nah, untuk R-nya di sini adalah sisi miring. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh soal tentang kawat melingkar. Nah, seperti di sini, contoh soalnya itu kawat 1/4 lingkaran dialiri arus listrik 5 ampere, seperti pada gambar. Nah, jadi ini adalah gambar di mana kawat di sini berbentuk 1/4 lingkaran yang dialiri oleh arus listrik 5 ampere. Jadi, arus listriknya di sini yaitu berlawanan dengan arah jarum jam, sehingga arah medan magnetnya itu disimbolkan dengan titik atau dot dengan jari-jari 40 cm. Jadi jari-jarinya yaitu 40 cm. Tentukan besar dan arah induksi magnetik. Jadi ditanyakan besarnya dan arahnya induksi magnetik. Nah, yang pertama kita cari dulu besar induksi magnetik. Jadi yang ditanyakan itu adalah besar induksi magnetik. Nah, di sini kita tuliskan dengan persamaan karena di sini lingkarannya itu berbentuk 1/4. Jadi seperti rumus yang telah atau persamaan yang telah saya berikan sebelumnya, yaitu 1/4 dikali dengan mu 0I per 2A. Jadi B sama dengan 1/4 dikali dengan mu 0I itu adalah 4Pi dikali 10 pangkat minus 7. Nah, untuk I-nya di sini yaitu sebesar 5 ampere. Kali dengan 5 per 2 dikali A. A di sini adalah 40 cm. Nah, sedangkan di sini satuan yang kita gunakan adalah meter. Jadi 40 cm ke meter itu bernilai 0,4. Nah, sehingga di sini 4 dibagi 0,4 di sini hasilnya 10. 10 dikali 10 pangkat min 7 bisa kita tuliskan dengan 10 pangkat min 6. Jadi 5 dikali 10 pangkat min 6. Kita bisa tuliskan di sini 5. Nah, di sini sisa 4 dikali 2. Jadi 8. 5 per 8 Pi dikali dengan 10 pangkat minus 6 Tesla. Jadi besarnya induksi magnetik di sini yaitu 5 per 8 Pi dikali dengan 10 pangkat min 6 Tesla. Nah, sekarang kita akan menentukan arah dari induksi magnetik di sini, yaitu karena arusnya di sini berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi kita tentukan dengan kaidah tangan kanan, arusnya berlawanan dengan arah jarum jam, maka arah medan magnetiknya di sini yaitu keluar. Sehingga kita bisa menentukan, jadi arah medan magnetiknya itu keluar bidang. Sesuai dengan aturan kaidah tangan kanan.
Selanjutnya kita akan membahas tentang medan magnet pada kumparan berarus. Nah, selenoida di sini adalah kawat penghantar yang memiliki banyak lilitan. Jadi, selenoida di sini memiliki banyak lilitan yang dialiri oleh arus listrik. Jadi, ini adalah gambar sebuah selenoida, di mana arus di sini akan mengalir masuk ke dalam selenoida. Jadi, arus di sini masuk, lalu keluar. Nah, sehingga jika kita menggunakan kaidah tangan kanan, maka arusnya di sini masuk dan arah medan magnetnya akan mengarah ke dalam. Jadi arah medan magnetnya akan mengarah Nah, di sini adalah panjang selenoida, kita simbolkan dengan L. Nah, untuk medan magnet kita simbolkan dengan B, arah arusnya I. Nah, sehingga persamaannya di sini bisa kita tuliskan yang pertama itu di pusat selenoida. Yaitu B sama dengan mu 0I N. Jadi N di sini adalah banyaknya lilitan per L. Jadi B adalah induksi magnetik dengan satuan Tesla. Mu 0 di sini adalah permeabilitas ruang hampa, yaitu 4I dikali 10⁻⁷ Wb per A kali M. I adalah arah arus dan N adalah banyaknya lilitan pada kumparan. Untuk L adalah panjang selenoida tersebut. Nah, ini adalah persamaan di pusat selenoida. Nah, jika di ujung selenoida bisa kita tuliskan dalam persamaan B sama dengan mu 0I N per 2L, karena dia berada di ujung selenoida. Jadi 1, 2 di ujung selenoida, 2L. Nah, ini tadi persamaan untuk di pusat solenoida, dan ini untuk di ujung selenoida. Sehingga kita menuliskan persamaan B sama dengan mu 0I N per 2L. Nah, ini adalah persamaan pada solenoida. Nah, kemudian di sini saya akan memberikan sebuah contoh tentang solenoida. Jadi, suatu solenoida panjangnya 2 meter dengan lilitan 400 lilitan. Dengan arus 0,5 ampere. Jadi, berapakah induksi magnetik pada ujung solenoida? Jadi, pada ujung solenoida. Nah, sehingga persamaannya tadi untuk ujung solenoida adalah B sama dengan mu 0I N per 2
L. Mu nolnya di sini adalah 4pi dikali 10 pangkat minus 7. I-nya 0,5 ampere. N-nya 400 lilitan per 2L. L-nya itu 2. Jadi 2 dikali dengan 2. 4 dibagi dengan 4, karena 4 di sini 2 dikali 2 hasilnya 4. Jadi 4 dibagi dengan 4 hasilnya habis 0, sehingga sisa pi. Nah, untuk 0,5 dikali 400 hasilnya sama dengan 200. Jadi 200 pi dikali 10 pangkat minus 7, atau 2 dikali 10 pangkat minus 5 Tesla. Jadi besarnya induksi magnetik pada ujung solenoida yaitu sebesar 2 dikali 10 pangkat minus 5 Tesla. Selanjutnya kita akan membahas yaitu kumparan pada toroida. Jadi toroida di sini adalah kumparan yang berbentuk lengkungan atau yang melengkung dan memiliki banyak lilitan. Jadi di sini toroida berbentuk seperti lingkaran, kemudian memiliki banyak lilitan. Jadi arus masuk melalui lilitan-lilitan pada toroida. Nah, sehingga medan magnetnya di sini berada pada tengah toroida. Nah, ini adalah medan magnet. Sehingga jari-jari pada toroida yaitu antara titik pusat dengan medan magnet. Ini adalah jari-jari pada toroida. Sehingga persamaan yang diperoleh pada toroida adalah B sama dengan mu 0 IN per 2 PR. Nah, untuk R sendiri adalah, untuk menentukan jari-jari di sini yaitu jarak antara kawat lingkaran dalam dengan jarak ditambah dengan jarak lingkaran yang berada di luar. Bisa kita tuliskan atau simbolkan dengan A dan B. Sehingga kita tuliskan A ditambah B itu jarak antara titik pusat dengan dengan lingkaran yang berada di dalam, ditambah dengan jarak antara titik pusat dengan lingkaran yang berada di luar, dibagi dengan 2. Nah, ini untuk jarak yang berada pada toroida. Sehingga persamaannya yaitu B sama dengan mu 0 I N per 2 PR, di mana B adalah induksi magnetik, mu 0 adalah permeabilitas ruang hampa, I adalah arus, N yaitu banyaknya lilitan, dibagi dengan R yaitu jari-jari antara titik pusat ke medan magnet. Di sini saya akan memberikan contoh pada toroida, yaitu suatu toroida memiliki 60 lilitan. Jadi memiliki 60 lilitan. 60 lilitan dengan jari-jari 10 cm.
jadi 10 cm. Nah, diubah ke meter menjadi 0,1 meter. Kemudian kuat arus yang mengalir pada toroida ini adalah 0,2 ampere. Nah, setelah kita mengetahui jumlah lilitan, jari-jari, dan kuat arus, maka yang ditanyakan adalah berapakah besar induksi magnetik yang terjadi pada toroida. Nah, maka kita bisa menuliskan yaitu masukkan ke dalam rumus atau persamaan yaitu μ0i 4pi dikali 10 pangkat minus 7 dikali i nya sama dengan 0,2 dikali n 60 per 2pi dikali jari-jari yaitu 0,1. 4pi dibagi 2pi hasilnya 2. 0,2 dibagi dengan 0,1 hasilnya 2. Jadi 2 dikali 2 dikali 60 sama dengan 240 dikali 10 pangkat minus 7 Tesla. Nah, atau 2,4 dikali 10 pangkat minus 5 Tesla. Sehingga besarnya induksi magnetik pada toroida adalah 2,4 dikali 10 pangkat minus 5 Tesla. Baiklah, terima kasih. Itulah pembahasan dari saya mengenai magnetostatika dengan pembahasan medan magnet oleh arus melingkar dan medan magnet pada kumparan berarus. Nah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.